Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan secara khusus dalam program Bible and Coffee ini. Dan di hari terakhir dalam minggu berjalan ini, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita percaya kita boleh lalui sepanjang minggu ini semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena anugerah Tuhan yang menguatkan kita, yang menuntun kita untuk masuk dalam rencana-rencananya yang ajaib. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam program Bible and Coffee ini saya mengingatkan buat setiap kita agar tetap terus mengandalkan Tuhan, agar tetap terus menaruh pengharapan kepada Tuhan. Betul, kadang doa-doa kita belum kita lihat terjadi dalam hidup kita. Betul, permasalahan, pergumulan tetap masih kita harus hadapi dan kita harus jalani. Tapi inilah yang menjadi janji firman Tuhan. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya yang baik ditambahkan dalam kehidupan setiap kita. Kita tidak mau pakai kekuatan kita sebab kekuatan kita terbatas, tapi kita mau pakai selalu kekuatan dari sorga yang berlimpah-limpah itu, yang memampukan kita untuk melakukan segala sesuatunya dan mempermuliakan nama Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur karena hari ini adalah hari yang Tuhan sudah jadikan bagi kami. Kami berterima kasih karena di hari terakhir secara khusus dalam minggu berjalan ini, kami masih boleh diberikan kesempatan untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Kami rindu ada pesan-pesan Tuhan yang meneguhkan, yang menguatkan kami sehingga kami terus mampu berjalan dalam rancangan Tuhan yang ajaib. Itu sebabnya Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Matius pasal 5 ayat 44 dan ayat 45, apa yang Tuhan Yesus ingatkan buat setiap kita anak-anaknya. Ini penting buat kita pelajari karena kita betul masih hidup dalam dunia, saudara. Dan dunia punya pengajarannya sendiri, dunia punya rulesnya sendiri. Tapi kita tidak berkanjang atau tidak berpaut kepada peraturan, pada ajaran dunia. Tapi kita berpaut kepada ajaran Kristus. Nah, inilah yang Yesus ajarkan buat setiap kita dalam Matius 5 ayat 44 dan 45. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kenapa? Ayat 45, lihat, perhatikan ayat ini, saudara. Yesus bilang, ketika kita melakukan hal ini, ayat 44, maka 45 kita alami. Ayat 45 bilang begini, karena dengan demikian maka kamu, saudara dan saya yang mengasihi musuh kita, yang berdoa bagi orang yang menganiaya kita, maka kita akan menjadi anak-anak Bapa kita yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi yang Tuhan Yesus sedang ajarkan di sini, ayo lakukan lebih. Sama-sama bilang sama saya harus lakukan lebih. Lakukan lebih apa? Bagaimana maksudnya, pendeta? Lakukan lebih daripada apa yang dunia ajarkan, apa yang dunia doktrinasikan dalam kehidupan kita. Apa itu? Bahwa dunia mengajarkan kalau kita melakukan yang baik, kalau orang melakukan yang baik kepada kita, maka kita harus melakukan yang baik. Itu yang dunia ajarkan, saudara. Makanya kalau kita pernah dengar ada orang ngomong seperti ini, saudara. Oh, kalau engkau buat baik sama saya bisa buat jauh lebih baik buatmu. Tapi kalau engkau melakukan sesuatu yang jahat sama saya bisa lakukan jauh lebih jahat dari apa yang kau buat. Ini ajaran dunia, saudaraku. Iya kan? Ini produk dunia yang dunia tawarkan. Lakukan lebih. Itu yang Yesus ajarkan. Lakukan lebih seperti apa? Orang dunia bilang engkau lakukan baik, saya bisa baik. Orang dunia bilang kau lakukan jahat, saya bisa lakukan lebih jahat. Tapi Kristus Yesus Tuhan kita mengajarkan, jika ada orang yang menjahatimu, menganiayamu, kasihilah mereka. Oh, haleluya. Jadi yang Tuhan Yesus mau, kita jangan jadi sama dengan dunia. Harus di atas rata-rata orang dunia. Mungkin sebagian kita bilang, oh itu sebabnya pendeta saya susah sekali untuk melakukan hal ini karena berat untuk mengampuni, apalagi berdoa buat orang yang menganiaya saya, berdoa buat orang yang telah nusuk saya dari belakang, mengkhianati saya, berdoa buat orang yang telah memfitnah saya. Berat, pendeta. Tapi saudaraku, Alkitab mencatat perintah-perintahnya itu tidaklah berat.
Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Oh haleluya. Ada Roh Kudus dalam hati dan hidup saudara yang memampukan kita untuk tetap terus melakukan apa yang menjadi keinginan Bapa. Amin. Itu sebabnya kita percaya kita bisa melakukan lebih daripada apa yang dunia ajarkan. Kita bisa mengasihi musuh kita. Kita bisa mengampuni, mendoakan orang yang menganiaya kita. Kita bisa melepaskan pengampunan kepada orang yang memfitnah kita. Bahkan kita bisa mengasihi mereka dan berdoa buat mereka. Mengucapkan berkat buat mereka. Oh, untuk orang yang tidak memiliki Roh Kudus tidak bisa, saudara. Kenapa? Karena kesanggupan saya adalah pekerjaan Tuhan. Roh Kuduslah yang mengerjakan di dalam kita segala pekerjaan dan keinginan Tuhan. Jadi jelas yang memampukan kita untuk melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Itu adalah karya Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mengingatkan kita akan segala sesuatu yang pernah Yesus ajarkan kepada kita. Dialah yang mengingatkan kita, dia juga yang memampukan kita untuk melakukan lebih daripada yang orang-orang dunia lakukan. Karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya rindu. Biarlah melalui program Bible and Coffee ini, setiap hari kita mendengarkan firman Tuhan, namun setiap hari kita harus mengalami perubahan. Jangan sudah bertahun-tahun mengikuti program ini, ya kan, merenungkan firman Tuhan setiap hari, tapi tidak ada perubahan. Kerinduan kita satu dengan yang lain adalah saling menguatkan. Itu yang dicatat dalam firman Tuhan, saling bertolong-tolonganlah engkau menanggung bebanmu. Sebab untuk itulah engkau terpanggil. Kita menguatkan satu dengan yang lain. Kita rindu, kita bergandengan tangan, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Untuk berjalan dalam kuasa Tuhan. Untuk berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Semakin hari semakin diubahkan. Kalau hari ini kita gagal mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kalau hari ini kita gagal gak bisa melepaskan pengampunan, bahkan berdoa buat orang yang pernah menyakiti kita. Kita mulai lagi besok. Kita harus berjuang, kita harus lakukan lebih. Kenapa? Karena Yesus mengajarkannya. Dan apa yang Yesus ajarkan harus kita lakukan. Dan Yesus mencontohkan, dan apa yang Yesus contohkan kita harus lakukan. Lakukan lebih. Karena kita adalah anak-anak Bapa kita yang di sorga, yang memberikan hujan kepada orang baik dan juga kepada orang jahat, dan memberikan matahari kepada orang baik dan juga orang yang tidak baik. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk selalu mengajarkan kami. Melalui firman-Mu kami selalu dibentuk, kami selalu diarahkan untuk serupa dan segambar dengan-Mu. Itu sebabnya kalau firman-Mu hari ini mengingatkan kami untuk melakukan lebih daripada apa yang dunia sudah ajarkan. Kami harus mengasihi orang yang membenci kami, kami harus mengasihi musuh kami, berdoa bagi mereka yang menganiaya kami, mengucapkan berkat buat mereka yang pernah menyakiti hati kami. Dan kami percaya kesanggupan itu adalah pekerjaan Tuhan yang memampukan kami. Hamba berdoa buat umat-Mu ya Allah, dimanapun mereka berada, yang mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan, biarlah mereka terus diberikan kekuatan, kemampuan untuk serupa dan segambar dengan Kristus. Karena kami adalah ciptaan Kristus, kami adalah ciptaan sorga dibentuk oleh tangan Tuhan. Dan kami percaya apa yang Tuhan sanggup berikan dan buat dalam kehidupan kami, maka kami akan mampu lakukan, kerjakan apa yang Tuhan perintahkan atas kami. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami umat-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Lakukan lebih dari apa yang dunia lakukan. Lakukan kasih, kebaikan buat orang yang membencimu, buat musuhmu. Sehingga engkau menjadi anak-anak Bapamu di sorga yang selalu hidup mengasihi manusia. Tuhan Yesus memberkati kita.